mengapa ada banyak suami-suami doa mereka tidak dijawab Tuhan. Doa mereka terhalang. Ada tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tuhan memperhatikan sikap dan perbuatan-perbuatan daripada suami terhadap istri. Tidak bijaksana terhadap istri, tidak menghormati istri, akan membuat doa seorang suami terhalang. Doa-doa mereka tidak akan dijawab oleh Tuhan. Sikap dan perbuatan seorang suami yang tidak menghormati istri, tidak bijaksana kepada istri, seperti suka berbohong, melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, melakukan perselingkuhan, perzinahan, adalah dosa-dosa yang mengakibatkan Tuhan tidak menjawab doa seorang suami. Seorang suami yang berdosa kepada Tuhan dan berdosa kepada istrinya harus mengakui dosanya, menyadari dosanya kepada Tuhan dan juga kepada istri. Ada tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seorang pengusaha yang memiliki pabrik mainan, dan pengusaha ini adalah seorang Kristen. Di dalam kesaksiannya bersama istrinya dalam sebuah pertemuan dalam acara kaum pria sejati, di mana saya menghadirinya, keluarga ini menceritakan bagaimana kisah perjalanan keluarga mereka ketika mereka jatuh dalam dosa dan akhirnya masalah besar terjadi. Pria ini tergoda dengan seorang wanita dan jatuh dalam perselingkuhan. Kemudian pria ini meninggalkan istrinya dan anak-anaknya dan pergi bersama perempuan tersebut. Beberapa waktu kemudian, pria ini menjadi jatuh miskin. Perusahaannya bangkrut. Di tengah kejatuhannya, dia menyadari bahwa dia harus kembali kepada istri dan anak-anaknya serta meninggalkan perempuan selingkuhannya. Akhirnya, pria ini kembali ke rumah istrinya dan berkata, "Maukah engkau masih menerima aku sebagai suamimu?" Yang luar biasa adalah istrinya berkata, "Aku tetap menerima engkau sebagai suamiku." Dan suami itu berkata, "Tetapi saya memiliki hutang 1,5 miliar. Dan istri itu berkata, "Saya juga menerima engkau sekaligus dengan hutangmu." Akhirnya, suami istri ini kembali kepada Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, anak-anak mereka dipulihkan oleh Tuhan, usaha mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka mampu membayar hutang mereka 1,5 miliar, dan suami istri ini melayani Tuhan dan menjadi pembicara di berbagai event. Dan saya sendiri telah mendengarkan kesaksian mereka. Hai suami-suami, bertobatlah dari jalan-jalanmu yang jahat. Kembalilah kepada keluargamu, kembalilah kepada istri dan anak-anakmu, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu dan memberkati hidupmu.